Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Smart Tutorial Channel. Di sini kita bahas segala sesuatu tentang teknologi, tips dan tutorial untuk mempermudah hidup kalian. Pada video kali ini, aku mau share tips untuk mempercepat Windows 11. Kalau kamu sering ngerasa laptop atau PC kamu lemot saat pakai Windows 10 atau 11, nggak usah khawatir. Di video kali ini kita akan bahas langkah-langkah sederhana dan efektif untuk mempercepat performa Windows kita. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan dark mode. Ya, ini sebenarnya nggak mempercepat juga, tapi menghemat lebih sedikit menghemat baterai gitu ya. Karena kan kalau misalkan layarnya putih, dia akan mengeluarkan cahaya lebih terang gitu. Nah, ini saya juga pakai dark mode ya. Kalau misalkan eh, coba buka file manager kayak gini ya, tampilannya kan gelap gitu kan. Oke, itu yang pertama ya. Terus yang kedua adalah dengan mematikan transparansi efek. Efek transparansi ini lumayan bikin lemot ya. Dulu waktu pertama kali aku update dari Windows 10 ke Windows 11, itu kerasa banget bedanya. Jadi semua fitur tuh aktif gitu defaultnya. Kayak misalkan animasi, visual effect, dan lain-lain. Nah, kalau ini kan kelihatan nggak backgroundnya nggak transparan ya. Cara cara mematikannya adalah kita klik kanan di sini, di tempat kosong, lalu kita pilih personalize. Nah, personalize, terus kita pilih yang color ini ya. Kita pilih color, kita klik aja, dan di sini ada transparansi effect. Di sini kelihatan mati ya. Ini kalau aku nyalain, nah akan terlihat efek transparan. Jadi backgroundnya kan tadi ini ya ada biru-birunya ya. Kalau misalkan kita buka di sini, maka dia akan ada efek transparannya. Tuh, nih. Kalau kita matikan, nah dia akan warnanya akan solid gitu ya. Nah, ini kalau misalkan aku buka Windows ya, menu Windows-nya dia akan kayak gini. Dia warnanya solid gelap ya, jadi nggak transparan. Oke, itu yang kedua. Lalu cara yang ketiga adalah dengan mematikan yang tadi itu ya, fitur-fitur seperti shadow, animation, dan juga visual effect. Nah, caranya gimana? Caranya kita, kalian bisa tekan aja tombol dengan logo Windows. Nah, maka nanti akan ada search kayak gini ya. Lalu kita ketikkan View Advanced. Nah, kalau di sini udah kelihatan nih. Kita pilih yang View Advanced System Setting. Oke. Nah, ini menunya seperti ini. Kita pilih yang bagian Advanced. Terus pada bagian Performance, kita pilih Setting. Nah, di sini aku udah custom ya. Jadi, aku cuma nyalain 4 aja. Nah, kalau misalkan kalian pilih yang Adjust for Best Appearance, ini bakal meningkatkan pengalaman pengguna kalian. Jadi semua fitur akan diaktifkan, semua animasi, efek segala macam itu bakal diaktifin. Jika misalkan kita ngeklik mau buka file manager gitu ya, nanti dia akan ada efek nge-slide gitu. Nah, ini misalkan kita klik yang Adjust for Best Appearance ini dia bakal nyala semua ya, karena dia akan memaksimalkan pengalaman pengguna gitu. Jadi kalau misalkan kita Adjust for Best Performance, ini untuk mempercepat laptop kita atau PC kita, maka dia akan mati semua gitu. Tidak ada yang nyala. Tapi kalau misalkan di sini kita custom, kita pilih custom, kita bisa nyalakan beberapa yang memang kita butuhkan saja gitu ya. Nah, ini aku nyalain 4 aja. Ini kalian bisa milih gitu ya. Kalian mau nyalain yang mana gitu. Nah, ini kita apply, terus habis itu kita oke. Nah, kita close aja. Terus cara yang selanjutnya adalah dengan mematikan Windows Tips and Trick. Nah, cara mematikan Windows Tips and Trick ini kalian bisa tekan tombol dengan logo Windows dan huruf I ya secara barengan. Ini bakal langsung masuk ke setting. Ini shortcut buat masuk ke setting ya. Nah, habis itu kita pilih yang sistem. Di sebelah kiri sini pilih yang sistem.
Di sistem ini kita cari notification, mana nih notification nih? Eee, oh di atas ini. Nah, terus kita scroll ke bawah sampai ada bagian additional setting. Biasanya setiap PC atau laptop itu bisa aja beda gitu ya. Bisa jadi kalian nggak di additional setting tapi langsung di sini di bagian bawah. Nah ini kita pilih aja ininya. Terus kalau misalkan defaultnya itu nyala semua ya. Tadi itu centang semua. Cuma udah aku matiin ya. Ini kalian bisa cek uncheck aja kayak gini. Oke kalau gitu ini langsung kita close. Nah cara yang selanjutnya adalah dengan membersihkan penyimpanan. Nah, dengan membersihkan penyimpanan ini akan lebih mengoptimalkan ya penggunaan memori. Nah, kita klik lagi ya, kita tekan Windows I atau masuk ke pengaturan gitu ya. Terus kita pilih yang sistem, ada sebelah kiri kita pilih yang sistem. Nah, di sini kita cari penyimpanan atau storage ya. Kita pilih storage. Nah, nanti di sini akan ada install apps, other, dan juga temporary file. Yang akan kita hapus nanti adalah temporary file. Nah, dia ini lagi ngitung ya. Oke, ini di sini udah kelihatan ada 2,2 giga ya terpakai temporary file-nya. Ini kita pilih aja. Nah, setelah kita buka di sini total selected 2,55 giga ya. Ya, ini adalah yang sudah di checklist oleh Windows ya. Ini merupakan file-file yang aman untuk dihapus, tidak akan mempengaruhi produktivitas kita. Kalau misalkan downloadnya ini uncheck, jangan kalian checklist ya, kecuali emang kalian mau hapus. Nah, folder download ini biasanya adalah hasil download kalian ketika di browser ya. Misalkan kalian download gambar, image, video, musik dan lain-lain gitu ya, itu bakal masuk ke folder download. Jadi ini jangan dihapus. Soalnya kalau memang kalian ingin menghapusnya, tapi ini better kita uncheck aja. Kan kita bisa hapus manual ya. Nah, habis itu kita tinggal pilih yang remove files, continue. Oke. Nah, itu tadi setelah kita hapus bersihkan penyimpanannya, lalu kita akan mencoba untuk mempercepat booting dari laptop kita. Ketika kita nyalakan laptop, itu namanya proses booting ya, akan memproses aplikasi-aplikasi yang akan digunakan. Biasanya default Windows 10 atau 11 itu ada beberapa aplikasi yang nyala. Sebenarnya itu nggak kita pakai gitu kan. Jadi mubazir, nggak kita pakai tapi dia nyala gitu. Makanya bootingnya jadi lelet. Nah, kita akan matikan. Kalian bisa tekan ini ya, tombol dengan logo Windows atau kalian klik icon search gitu. Terus kalian ketikin aja di sini eee, task manager gitu ya. Terus kita enter. Nah, di sini kita masuk ke menu start apps, kita pilih ya yang ingin kita matikan. Nah, ini kalau di sini aku udah matiin semua, biasanya default-nya itu ada beberapa yang menyala ya. Itu bahkan nyala semua gitu. Kalian bisa matikan yang menurut kalian nggak kepake. Nah, ini kayak misalkan Microsoft Teams, Microsoft To Do, dan lain-lain, Microsoft Edge gitu kan aku nggak pakai ya, aku pakainya Chrome. Itu kalian bisa matiin aja kayak WhatsApp gitu kan. Lalu di sini ada yang satu yang jangan kalian matikan ya. Ini antivirus ya, jangan kalian matiin, security health, ini kalian enable aja gitu. Nah, terus yang lain kalian bisa matikan, itu nggak akan mempengaruhi ya. Nah, setelah itu kita akan matikan enhance search pada fitur searching ya. Jadi kita bisa tekan lagi Windows plus I, lalu kita pergi ke bagian privacy di sebelah kiri sini ya, paling bawah ini, eh, atas yang paling bawah, kita pilih privacy. Lalu setelah itu eh, pilih search Windows, kita cari ya. Nah ini searching Windows nih. Ini kita klik aja. Nah, nanti akan ada nih find my files. Choose where your PC will search for file. Nah, di sini ada search only your document, picture and music. Nah, yang ada di desktop kita aja gitu. Nah, kalau misalkan enhance nanti dia bakal mencari di seluruh PC gitu. Entah apa aja itu dia bakal dicari muter-muter dulu. Nah, ini may affect battery life and CPU consumption ya.
ini bakal makan CPU dan baterai. Jadi dia makan kerja CPU dan juga baterainya gitu ya. Jadi kita pilih yang klasik aja. Terus habis itu kita close gitu ya. Nah, sebenarnya di sebelah sini kan ada widget ya, dan BTW ini taskbarku tuh nggak kelihatan, emang sengaja aku ilangin gitu ya. Bisa ada di sebelah kiri di bawah sini nih. Itu akan ada widget. Nah, widget itu biasa berisi aplikasi-aplikasi lain tambahan gitu. Nah, itu kan kalau misalkan kalian nggak pakai dan kalian ingin mempercepat komputer kalian, dan memang kalian nggak butuh widget itu, kalian matikan aja. Caranya dengan di taskbar ini kalian klik kanan. Ini aku ke bawah ini ya, mouse-nya ke bawah, cuma taskbar-nya nggak kelihatan aja. Terus kalian pilih taskbar setting gitu. Nah, di taskbar setting ini akan ada nih kelihatan nih. Ada search, task view, sama widget. Ini aku matiin semua ya. Kalau search-nya aku cuma tampilin icon only gitu. Nah, ini selain pakai task view, pakai icon ini kita juga bisa geserin 3 jari kita ke atas. Nah, nanti jadinya kayak gini. Nah, gini ya. Itu bisa kalian matikan aja kalau kalian nggak pakai. Terus widgets. Nah, ini widgets nih. Ini di off-in aja nih. Oke, kalau udah off, terus yang terakhir itu adalah dengan menghapus file temporary ya yang ada di folder file manager. Caranya adalah dengan kita tekan logo Windows, tekan tombol dengan logo Windows plus R, tekan bareng ya. Nanti kita tulisin aja kayak gini nih, temp persen. Lalu kita oke. Nah, ini kan banyak nih. Ini karena aku tadi barusan udah hapus, jadi dikit ya. Nah, kalau biasanya kalau udah seminggu, sebulan itu bisa bisa bergiga-giga. Itu menghabiskan penyimpanan ya teman-teman ya. Kalian bisa kontrol A aja. Ini nggak apa-apa ya dihapus. Kita kontrol A terus delete ya. Nih, kita delete. Nah, kalau misalkan ada yang kayak gini, kita do this for all current items, kita pilih yang skip. Kita skip aja gitu. Oke. Habis itu kita close. Nah, ini adalah cara yang aku terapin, tips dan trik yang aku terapin ketika dulu pertama kali aku update ke Windows 11. Itu rasanya nge-lag ya. Mouse aja kayak digeser agak telat, terus ngeklik ngeklik aplikasi kayak misalkan file manager itu dia telat gitu. Kalau ini kan cepet ya. Tuh. Nah, setelah mengaplikasikan tips dan trik tadi itu eee, tips-tips sederhana untuk membuat kinerja laptop kita menjadi semakin cepat. Apalagi, kalau misalkan prosesor kita masih prosesor jadul gitu ya, dan kita install Windows 10 atau Windows 11 itu biasanya mereka akan keberatan dan kita harus, memang dengan nonaktifkan, fitur-fitur yang memang tidak kita gunakan ya, itu kan sayang gitu, kita nggak pakai, tapi dia dijalanin gitu, jadi nge-lag. Kecuali kalau memang prosesor kita baru, kita beli laptop baru ya nggak apa-apa ya, kita mau best appearance gitu. Nah, jadi teman-teman, mungkin itu aja tutorial dari aku kali ini. Jangan lupa untuk, tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian nggak ketinggalan tips dan trik, tutorial lainnya. Oke, segitu aja dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.